Dari Gensa, generasi Solahuddin, tadabur sejarah. Dari sejarah, kau akan sadar, ternyata kemenangan itu dipergilirkan. Zaman berat melahirkan manusia kuat melahirkan zaman jaya. Zaman jaya lahirkan manusia lemah lahirkan zaman berat. Maha benar Allah, maka gagah sekali Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-A'raf 34. Jika bangsa raksasa yang angkuh itu dengan mudahnya Allah gulingkan ke semak-semak peradaban, bagaimana dengan takdir manusia yang hanya berumur sebentar? Mudah bagi Allah menjatuhkan izah atau mengharumkan. Gampang bagi Allah mencampakkan manusia atau meninggikan. Open Sidebar, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari suku Salahuddin Al-Ayyubi, yang juga dikenal sebagai Saladin, adalah seorang jenderal muslim dan penguasa yang berasal dari keluarga Kurdi. Keluarganya berasal dari desa Tikrit di wilayah Kurdi di utara Irak. Namun Saladin sendiri dilahirkan di kota Tikrit pada tahun 1137 M. Lanjut, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam karena berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib selama Perang Salib pada abad ke-12. Dia juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam memerintah dan toleransinya terhadap orang Kristen yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Salahuddin Al-Ayyubi menghabiskan sebagian besar hidupnya di wilayah Suriah dan Mesir, di mana ia menjabat sebagai wazir di bawah dinasti Fatimiyah dan kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah setelah merebut kekuasaan dari dinasti Fatimiyah. Selain keberhasilannya dalam Perang Salib, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai tokoh yang sangat disegani di dunia Islam pada masanya, karena keberanian, kebijaksanaan, dan integritasnya. Dia meninggal pada tahun 1193 M dan dimakamkan di kota Damaskus, Suriah. Lanjut, setelah kematian Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah yang didirikannya terus bertahan selama beberapa dekade, meskipun mengalami beberapa krisis dan konflik internal. Pada akhirnya, dinasti ini jatuh ke tangan Kesultanan Mamluk pada abad ke-13. Warisan dan pengaruh Salahuddin Al-Ayyubi masih dirasakan hingga saat ini. Dia dianggap sebagai pahlawan nasional di negara-negara Muslim, terutama di Suriah, Mesir, dan Yordania. Nama dan gambarannya sering muncul dalam seni, sastra, dan media populer. Selain itu, peran dan prestasinya dalam Perang Salib dan memperjuangkan kemerdekaan Yerusalem masih dihargai dan dipelajari dalam sejarah dunia. Lanjut, kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam sejarah militer. Dia dikenal karena strategi dan taktiknya yang cerdas, yang digunakan untuk mengalahkan tentara salib dalam pertempuran-pertempuran besar seperti Pertempuran Hattin pada tahun 1187 M. Salah satu contoh dari kebijaksanaan dan toleransi Salahuddin Al-Ayyubi adalah ketika ia menolak untuk mengambil alih Yerusalem dengan kekuatan atau menggunakan kekerasan, meskipun memiliki kekuatan militer yang lebih besar daripada tentara salib. Sebaliknya, ia menawarkan tawaran damai kepada tentara salib, yang pada akhirnya menghasilkan perjanjian di mana orang Kristen dapat memelihara hak-hak mereka dan tetap tinggal di Yerusalem. Akhir kata, Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh penting dalam sejarah Islam dan dunia, dan warisan dan pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Ia dihormati sebagai pahlawan nasional dan pemimpin yang bijaksana, serta dianggap sebagai salah satu tokoh militer terbesar dalam sejarah. CTGPT Maret tahun 23 version Free Research Preview. CTGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts.